Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama aku Cynthia Rimadani. Jadi, kali ini aku mau wawancarai narasumber aku nih. Aku lagi bersama Mas siapa, Mas? Lutfi. Mas Lutfi. Jadi, sekarang aku mau wawancarai banyak nih tentang Mas Lutfi, tentang pengalaman-pengalamannya ya. Yang pertama, kenapa Mas Lutfi nih dengar-dengar katanya anak teater ya? Anak teater sejak 2013. Gimana pertama kali kakak bisa masuk ke dalam dunia teater? Kenapa bisa tertarik ke dalam dunia teater? Awalnya tuh ikut inilah ajang pemilihan Abang None. Waktu itu masuk alhamdulillah di Jakarta Selatan. Yeah. Nah, di dalam Abang None itu sendiri ada nama wadah bernama Teater Abang None. Aku masuk ke dalam wadah tersebut, komunitas tersebut, dan entah kenapa langsung suka. Dan pendirinya Maudy Kusnaidi waktu itu menyuruh aku untuk audisi menjadi salah satu pemeran utama lah di produksi yang kalau nggak salah antara ke-5 atau ke-6. Akhirnya audisi aku lolos, masuk jadi pemeran utama, disitulah mulai cinta. First time panggung pertama aku di situ. First time panggung pertama 2013. Udah dapat peran utama juga. Itu memerankan sosok pengamen ondel-ondel keluarga Gambang Kromong, jadi harus bisa main tehya tuh. Iya. Itu satu pengalaman sih. Tapi kalau masuk teater kayak gitu ada seleksi, tahap seleksinya nggak sih Kak? Atau Kakak udah terpilih? Kalau di kita produksi besar itu pasti kita mengadakan audisi, di mana para pemilihnya tuh, jurinya tuh memilih dari beberapa karakter yang ingin dimasukin, ingin dipilih yang masuk karakter tokoh ini siapa ya, dipilih dari kita audisi tersebut. Tapi kalau untuk project-project misal company butuh teater Apnon untuk manggil nggak perlu audisi sih, yang bisa aja. Iya. Tapi ada kesulitan nggak pas audisi? Audisi pertama pastinya itu sangat menyulitkan karena itu first time juga. Disuruh nyanyi, disuruh nari, disuruh adegan lah pokoknya lah. Dimana waktu itu saya belum ada pengalaman sama sekali. Yang penting ya udah, maksudnya buka murnya aja, nggak usah malu-malu. Akhirnya kepilih jadi salah satu pemeran utama. Tapi sulit nggak sih Kak, kayak pesertanya itu banyak banget atau? Ratusan waktu itu audisinya. Jadi yang kepilih cuma sekitar 30 sampai 45 orangan. Kalau boleh tahu audisinya tuh di mana? Audisinya itu di waktu 2013 kalau nggak salah di Jalan Gatot Subroto, gedung dinas pariwisata waktu itu masih. Kayak gitu ya. Terus sebelum ke teater, udah dengar kakak kan sekarang di teater Koma, benar? Yes. Sebelumnya pernah masuk ke teater juga nggak? Atau pertama enggak first sih. time Jadi di Koma? setelah saya dari teater Abang None, entah kenapa begitu cintanya saya dengan kebudayaan Betawi. Begitu cintanya saya dengan tariannya, musiknya, segala macam pernak-pernik kostumnya. Dari situ saya keliling-keliling daerah tuh, keliling-keliling kampung dengan mentor saya, orang Betawi juga. Ya udah bermain lenong, yang tanpa skrip, tanpa arahan, pokoknya diarahin, lo jadi ini ya, sosoknya ini kayak gini-gini lo lakuin, kayak gitu-gitu. Tapi kakak berarti banyak belajar juga ya sebelumnya? Banyak belajar dari apalagi langsung improve kayak gitu ya? Karena memang kalau dari lenong, terus teater-teater Betawi itu ya kebanyakan improve. Iya, keren banget sih. Tapi peran pertama di teater Koma itu jadi apa? Jadi yang aku ceritain awal dulu aku masuk teater Koma ya. Jadi waktu 2020 itu sahabat aku namanya Ade Firman Hakim, dia tuh memang sudah langganan menjadi pemeran utama di teater Koma. Ngajak aku untuk ikut audisi menjadi tokoh sentral murid-murid lah di nama lakonnya Sampai Pengtai. Akhirnya aku audisi puluhan orang, akhirnya kepilih 7 murid-murid, aku salah satunya. Ketika berjalannya waktu, tinggal 2 minggu lagi mau pentas, COVID datang. 2 minggu mau pentas itu Sampai Pengtai akhirnya batal. Sampai ditunda, berkali-kali ditunda, sampai akhirnya ya sahabat saya yang ngajak saya untuk bergabung meninggal. Si Ade Firman sahabat saya meninggal. Dari situ pendirinya teater Koma ngajak saya untuk, lo mau nggak jadi pemeran utama ini? Ya udah saya ambil.
terima tantangan itu ya udah mulai dari situ tahun 2022 aku pemeran utama. 2022 sampai Kengtai pertama, 2023 sampai Kengtai kedua. Jadi itu emang kakak dapat kabar itu dari teman kakak ya? Iya, karena memang dia udah di situ dari lama lah, jauh sebelum saya masuk teater. Iya. Terus gimana sih kak di kehidupan teater kakak? Maksudnya kayak bertemu dengan teman-temannya yang seru lah atau kayak gimana? Iya, pastinya di dunia teater juga mereka ada yang pekerja kantoran. Ada yang seniman juga, pure seniman, terus ada yang jadi guru juga ada. Tapi memang dari situ kita bisa melihat kayak kok gue gabung sama anak-anak teater tuh kayak beda aja gitu, cair banget. Jadi nggak kaku, nggak apa, kita ketawa bareng, kita ceng-cengan bareng, kita makan bareng, semuanya tuh kayak mencair aja, nggak ada yang eksklusif sendiri lo mau sana sini, nggak ada, kita gabung kayak gitu lah. Berarti di teater ini istilahnya kerja sampingan ya kayak? Iya, kayak salah satu lebih hobi lah ya? Hobi yang menghasilkan, dan ya teater koma lumayan teater yang komersil juga ya. Jadi tapi saya tidak melihat dari segi itunya sih. Yang penting saya ya kenapa saya cinta sama teater karena itu apa ya, gimana mengungkapkannya, bisa mengeluarkan sisi lain dari saya yang sebenarnya saya pendiam. Di rumah tuh pendiam, nggak yang gimana-gimana, lumayan introvert. Terus tiba-tiba di dunia teater gue menjadi diri orang lain dengan segala macamnya, tantangannya itu. Kayak gitu ya. Cintanya sama teater. Tapi selain teater ini kakak ada kerja sampingan lagi nggak sih? Kayaknya so far sih mungkin jadi koreografer di Abang None. Beberapa kali dari 2014 jadi bantu-bantu koreografi gerakan tarian, gerakan silat, opening, closingnya Abang None. Berarti kakak masih aktif juga ya? Masih. Di Abang None. Masih aktif, karena sempat jadi ketua ikatan juga 2 tahun. Di tahun berapa tuh? 2014 sampai 16. Tapi dengar-dengar juga kakak suka sama basket. Itu pacar saya. Iya. Basket pacar saya dari SMP. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Suka ikut tanding-tanding gitu? Kalau tanding mungkin udah jarang ya. Terakhir tuh zaman-zaman 2000 sebelum COVID lah, itu masih tanding-tanding. Kalau sekarang udah nggak kuat. Maksudnya nggak kuat dalam artian full main game itu nggak, tapi satu babak masih kuat. Itu juga salah satu yang bisa menyehatkan mental kita. Aku dengar juga kakak juga sebagai teater nih kan, sebagai aktor teater juga kakak juga kerja jadi Detikkom. Iya, Transmedia. Nah itu tuh udah lama juga, dan gimana kakak membagi waktunya sama teater ini? Kalau di Detikkom sih dari Maret 2021 sampai sekarang sih. Dan ngebaginya awalnya sangat sulit, tapi gue rasa aku merasanya kalau aku menjalani sesuatu yang dicintai, ya udah jalanin aja toh. Capek banget karena dari kantor aku harus ke Bintaro latihan teater koma, balik tuh selesai latihan jam 12, nyampe rumah jam 1, jam setengah 2. Tapi aku senang ngelakuinnya, jadi ya lewat gitu aja, latihan lewat, perform lewat, kok bisa ya, kok jadi udah. Tapi menurut kakak berarti nggak rugi ya buat diri kakak, karena emang itu udah hobi ya? Hobi, dan ya yang tadi aku bilang salah satu yang bisa menyehatkan mental kita sih, nggak stres kerjaan kantoran di pikiran gitu. Tapi kakak udah berkeluarga belum? Belum. Oh belum. Insya Allah dalam waktu cepat. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kakak tinggal di mana? Aku tinggal di Bukit Duri, Tanyakan 1, Tebet. Bukit Duri. Emang dari lahir di situ? Dari Brojol. Kayak gitu ya. Terus pengalaman apa sih kak yang benar-benar bikin kakak itu teringat sampai sekarang di dalam teater, atau terpilihnya kakak pertama itu tiba-tiba jadi peran utama, atau ada hal yang menarik lagi? Nggak tahu ya. Sebenarnya sih yang aku lakuin hingga saat ini sebenarnya sih bakat alam ya. Aku bukan kuliah di jurusan seni, bukan kuliah jurusan seni tari atau silat, tapi entah kenapa aku juga orangnya visual, melihat orang cowok kok dia bisa silat gerakan kayak gini ya, kok dia bisa nari gerakan kayak gini. Visual aja melihat, tapi
aku ngelakuin bisa gitu loh. Di teater pun kayak gitu, entah kenapa kalau udah disanggar blok, atau aku ngerasa kayak bukan diri aku, jadi aku ngelakuin apa yang ada di dalam naskah. Aku udah masuk tuh semuanya, entah jadi sampai minggu kemarin jadi orang Papua, Matahari Papua, itu jadi orang Papua. Oh, jadi orang Papua. Itu terakhir project akhir-akhir ini kakak? Kemarin tanggal 7 sampai 9 Juni. Oh, kalau kayak gitu tuh kakak tuh langsung live kayak gitu? Iya, jadi kalau teater itulah tantangan teater, karena kenapa orang film suka anak teater, karena memang mereka udah terbiasa menghafal naskah, mereka udah terbiasa menghafal blocking, mereka udah terbiasa menghafal blocking lampu lo di mana, jadi nggak susah diatur sebenarnya gitu. Jadi ya itu tantangan, lo harus hafal naskahnya sepanjang itu satu buku, kemudian lo harus tahu cue-nya mau lawan main tuh, lawan bicara di mana, harus tahu. Kamu harus tahu blocking lampu di mana, blocking lo setelah ngomong ini lo kemana, kayak gitu harus tahu. Tapi kalau latihan teater gitu kakak setiap hari atau ada jadwal? Kalau masih hampir 3 bulan sih mungkin seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali, tapi mendekati 2 minggu, hampir 2 minggu tuh tiap hari. Mau weekend, weekdays tiap hari. Berarti benar-benar emang harus bisa bagi waktu banget ya kak? Bagi waktu banget. Sekarang kan juga lagi zaman banget nih film kakak tertarik gak masuk ke dalam film, maksudnya jadi aktor film bukan jadi aktor teater? Insya Allah kalau ada kesempatan pasti. Tertariknya ke dalam genre apa kalau boleh tahu? Semuanya karena film Indonesia saat ini adalah lagi sedang naik-naiknya, sedang bagus-bagusnya. Iya, apalagi horor sih. Iya. Horor tuh ya semuanya deh, semua genre sedang naik-naik. Tapi kakak di teater ini lebih spesifik sukanya berperan sebagai apa atau seringnya berperan sebagai yang karakternya seperti apa? Kalau di teater ya aku dari awal kenal teater selalu dapetin peran yang lumayan bagus, mungkin dalam artian tidak hanya lewat saja, tapi itu patut disyukur. Tapi di dalam teater adalah semua aspek itu berpengaruh, meski lo jadi pohon, lo jadi binatang yang hanya lewat saja, lo jadi apa ya, yang istilahnya hanya lewat saja itu, itu salah satu yang pengaruh juga dalam satu scene itu. Jadi semuanya apa istilahnya ya, berpengaruh lah intinya gitu. Iya, tapi kakak pernah jadi pohon gitu, jadi binatang? Waktu latihan dulu awal coba lo jadi pohon, terus bunyi suara pantai kayak gimana, terus ada ombaknya, lo harus kayak gimana kayak gitu. Lo harus imajinasiin, jadi orang gila lah di teater, jadi orang gila. Improve sendiri apalagi ya, kayak gitu ya. Banyak banget emang pengalaman Kak Lutfi di teater ini, emang banyak banget. Berawal dari tahun berapa tadi? 2013 yang awalnya dia dari jadi Abang None, terus habis itu masuk ke dalam teater Abang None, dan sekarang menjadi peran utama besar ya. Alhamdulillah di teater Koma. Iya, salah satu teater tertua dia dari tahun 71. Iya, sebelumnya kan pernah banyak banget ya, zaman dulu tuh teater ya. Mungkin sekarang hanya tersisa teater Koma. Teater Koma masih ada, teater keliling masih ada. Sisanya masih banyak yang bagus lah. Iya. Cuma memang kalau yang paling tertua adalah teater Koma. Iya, betul banget. Dan Kak Lutfi ini juga dia harus membagi waktunya dengan bekerja di tempat lain dan menjadi aktor teater ya di teater Koma ini. Yang penting senang. Iya, yang penting senang ya kayak. Capek pasti, tapi senang ngelakuin. Apalagi kalau udah hobi ya Kak, mau gimana pun. Iya. Mau hobi tuh kayaknya susah. Iya. Lo pasti ngejar. Iya. Oke, terima kasih ya Kak udah berbagi pengalaman sama-sama. Thank you sama-sama. Wawancara sama aku. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore.